Halo guys, ya saya TR di sini dan di video kali ini aku mau nge-vlog jalan-jalan sore sambil sharing-sharing soal motor. Sebelum pembahasannya dimulai, bagi teman-teman semua yang baru join, baru nonton, jangan lupa di like, di share videonya, dan di komen jika ada yang mau ditanya. Terus subscribe channel saya TR supaya channel ini bisa makin berkembang. Nah, di video kali ini aku mau sharing soal kampas rem yang baru aku ganti, mereknya WR3. Nah, kebetulan kampas rem WR3 ini juga baru launching gitu ya, baru launching, dan ini aku pakai tipe 064, tipe buat kaliper Brembo 4 piston. Aku sebenarnya bingung kan mau cari kampas rem di mana gitu buat Brembo. Jadi aku coba searching di marketplace ya. Terus ternyata untuk yang tipe Sintered itu harganya lumayan mahal. Itu sekitar 700 sampai 1 jutaan. Nah, jadi aku coba konsultasi dulu sama temanku yang di bengkel, itu bengkel Automotor Makassar. Kebetulan dia punya kampas rem WR3 gitu. Jadi tawarin lah kampas remnya, terus dijelasin juga spesifikasinya supaya aku bisa lebih yakin kan buat pakainya. Karena memang kampas rem itu kita milihnya nggak boleh sembarangan guys, karena ibarat rem itu adalah nyawa kita gitu. Jadi kalau misalkan kalian kebut-kebutan tapi remnya gak bagus, kampas remnya gak kuat gitu, itu bisa membahayakan diri kita lah. Jadi buat kalian semua yang punya motor ya, riding yang ibarat agak ngebut gitu, disarankan sih pakai kampas rem yang bagus ya. Biarpun kalipernya mungkin kaliper standar, tapi aku saranin sih pakai kampas rem yang bagus gitu, yang berkualitas lah. Nah, kebetulan WR3 ini juga aku lihat spesifikasinya sangat mumpuni ya, dan dia memang peruntukannya buat track day bisa, apalagi daily ya, buat harian gitu. Dipakai 60 km, 70 km per jam, ngerem biasa itu rigid banget, cengkramannya bagus banget gitu. Nah, kalau misalkan dipakai track day itu juga recommended banget. Jadi ini kebetulan udah dipasang dan ini lagi aku coba tes ya, sambil tes kampas remnya di jalan. Nanti aku jelasin deh impresinya kayak gimana. Kampas rem WR3 ini sudah melalui tahapan proses sinter. Jadi teman-teman bisa googling juga proses sinter tuh kayak gimana. Setahu aku sih proses sinter itu jadi ibarat kayak serbuk besi, tembaga, dan campuran bahan dari kampas rem itu dicampur dengan resin supaya kampas remnya, serbuk-serbuknya itu padat dan menyatu, terus gak ada pori-pori di dalam kampas remnya. Untuk Sintered ini aku beli harganya terjangkau banget guys. Itu harganya cuman 350.000. Kalau aku lihat di grafik sih, secara price comparison, secara harga itu jauh di bawah kompetitor lain, kayak merek G gitu ya, dan juga OEM Brembo sendiri itu jauh banget di bawah harga. Tapi secara spesifikasi itu kampas remnya bagus banget guys, jauh di atas OEM dan bahkan dengan kompetitor lainnya. Dan untuk pengereman di suhu 100 derajat sampai 350 derajat, kampas remnya itu bekerja secara maksimal ya. Nah, kampas rem WR3 ini juga tergolong kampas rem full metal. Jadi kalau yang aku tahu, kampas rem itu ada 3 macam. Ada kampas rem organik, ada semi metal, dan full metal. Kalau
yang organik itu cenderung lebih ke daily peruntukannya. Tapi kalau untuk semi metal dan full metal itu lebih ke track day yang dipakai untuk kecepatan tinggi gitu ya, supaya pengeremannya, cengkeramannya lebih padat dan maksimal. So kalau secara grafik sih aku rasa jika dibandingin dengan OEM, kampas rem ini worth it banget buat dibeli. Nah, menurut kalian gimana untuk kampas rem WR3 ini? Harusnya bagi yang pengguna kaliper standar ataupun Brembo cocok banget. Kalau kampas rem kalian habis, itu kalian bisa beli WR3. Ya buat kalian yang kepengen kampas rem, ganti kampas rem dengan harga yang terjangkau tapi kualitas yang gak kalah dengan OEM atau dengan produk lainnya yang harganya 700-an, aku saranin sih pakai produk WR3. Ini aku coba agak kenceng ya. Ini kecepatan sekitar 90-an. Aku coba rem. Nah, dianya soft banget. Terus kalau kita pencet rem itu softnya berasa banget ya, soft berasa banget, tapi daya cengkramnya juga makan banget gitu. Kalau misalkan untuk disc brake, ketahanan disc brake jadi lebih berkurang gitu ya. Disc brake-nya pasti bakal lebih kemakan kalau dibandingin dengan semi metal atau yang organik gitu. Tapi ya so far sih itu gak masalah, karena memang fungsinya kita kan bukan untuk ngawetin kampas rem, juga bukan untuk ngawetin disc brake. Fungsinya kita beli kampas rem itu kan buat ngerem gitu, ngerem secara maksimal gitu. Dan itu pun juga kalau misalkan disknya habis, itu pasti lebih ke periode yang cukup lama lah. Misalkan kalau kampas rem organik, disc brake-nya kalau misalnya pemakaian daily itu tahan 2 tahun gitu ya. Nah, mungkin kalau untuk semi metal atau full metal itu habisnya sekitar 1 tahun 6 bulan atau 1,5 tahun gitu ya. Jadi so far sih nggak ada masalah lah dengan ketahanan disc brake. Yang penting kita safety, kita juga bawanya enak gitu, dan kita juga ngerasa walaupun kenceng kita masih ngerasa aman gitu, dan pengereman kita pun juga maksimal, jadi kita lebih pede buat naik motor ya agak-agak kenceng lah gitu ya. Kalau kita coba jadi dia remnya jadi makan banget. Kalau yang organik biasanya aku pernah coba yang organik, itu kalau kita ngerem tuh agak ngelos gitu, gak makan gitu ya, karena bahannya besi-besinya itu sedikit. Kalau ini kan full metal kan campurannya besi, tembaga, kuningan dan sebagainya, jadi pengereman kita bisa lebih maksimal. Pesanku sih, milih kampas rem jangan sembarangan gitu. Jangan karena hanya pengen murah dan awet, akhirnya kalian ngeremnya nggak maksimal gitu ya. Kalau bisa sih carilah kampas rem yang memang benar-benar worth it, kampas rem yang berkualitas, dan aku sih nyaranin WR3 ini. Paling video kali ini cukup itu aja. Jangan lupa di like, share videonya, dan komen di bawah kalau kalian mau tanya-tanya, dan subscribe channel Yesaya TR. See you on the next video. Stay safe and God bless you. Bye bye.